Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ahibaillah, masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib mewasiatkan khatib khususnya dan seluruh jamaah Masjid Nurul Jihad pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqomah, senantiasa kita taat kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya, senantiasa istiqomah banyak mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita untuk mengkufurinya, senantiasa istiqomah banyak mengingatnya tanpa pernah kita untuk melalaikannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12." Jadi ada bulan yang Allah muliakan di antara 12 bulan itu, di akhir itu disebutkan minha arba'atul hurum. Jadi dari sekian bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ada Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah dan Muharram. Syawal sudah kita lewati bersama. Kita sekarang berada di tanggal 25 bulan Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Ternyata bulan Dzulhijjah ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang Allah muliakan. Allah muliakan satu makhluk dari makhluk yang lain. Allah muliakan satu manusia dari manusia yang lain. Allah juga jadikan satu tempat lebih utama daripada tempat yang lain. Apa contohnya? Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Kita sholat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 kali kita sholat di luar Masjidil Aqsa. Kita sholat di Masjid Nabawi, sekali sholat sama dengan 1000 kita pahalanya di luar Masjid Nabawi itu atau di Madinah. Apalagi kita sholat di Masjidil Haram di Ka'bah sana, itu nilainya lebih besar dan paling besar sampai 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Dan di antara waktu-waktu itu Allah juga pilih ada waktu yang disebut dengan Ashhurul Hurum, waktu-waktu yang Allah muliakan, yang disebut dengan Syahrullah, bulan yang Allah muliakan. Sesuatu yang namanya dinisbahkan namanya kepada Allah Subhanahu wa taala berarti itu dimuliakan. Allah sebut Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah bersemayam di rumah itu, tidak. Tapi Allah memuliakan tempat itu dengan adanya Ka'bah itu. Ada yang disebut dengan Syahrullahil Muharram juga ada.
Allah muliakan Syahrullah, bulan Allah yang disebut dengan Muharram. Allah muliakan bulan itu. Termasuk puasa itu juga disebutkan dalam hadis as-saumu li wa ana ajzibih, kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran yang besar kepadanya. Bukan berarti Allah itu butuh dengan puasa kita, tetapi Allah memuliakan puasa itu. Masalah hadirin sidang salat Jumat Ahibaillah rahimakumullah. Jadi kita insya Allah masuk 1 Zulhijjah ini tanggal 28 Mei nanti. Sekitar 7 atau 8 hari lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah. Ternyata ini disebutkan kemuliaan bulan ini oleh hadis sahih dalam disebutkan ma min ayyamin al-amalus soleh. Tidak ada hari-hari yang paling baik yang digunakan untuk beramal soleh. Fiha ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai min hadhil ayyam, dari hari-hari itu, yakni ayyamul asr, yaitu 10 hari. Ingat, 10 hari di bulan Zulhijjah tentunya. Ayyamul asr. Kapan itu kita mulai 10 hari bulan Zulhijjah? 1 Zulhijjahnya insya Allah akan jatuh di tanggal Masehinya nanti di tanggal 28 Mei bulan ini. Artinya ketika kita beramal pada hari-hari itu sangat diutamakan. Karena tidak ada satu hari-hari yang digunakan untuk beramal soleh yang lebih baik, yakni ayyamul asr, yaitu pada hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah, yang itu juga merupakan bulan haji. Ya, selain dimuliakan oleh Allah, di situ juga bulan haji. Nah, apa amal-amal utamanya? Kita boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, silahkan kita berpuasa nanti. Kalau memang badan kita sehat, ada kemampuan untuk itu, tidak ada halangan, mungkin kita sebagai tuan rumah tidak mengadakan hajatan atau apa, alangkah baiknya kalau memang mampu kita puasa dari 1 sampai tanggal 9. Kenapa tidak sampai tanggal 10? Karena 10 itu adalah hari raya Idul Adha, hari rayanya umat Islam untuk merayakan kemenangan itu, berkurban itu. Karena itu hari makan dan minum. 10 hari, tanggal 10 Zulhijjah sampai hari Tasyrik, 3 hari sudahnya itu kita diharamkan untuk berpuasa. Kemudian ada sahabat yang menanyakan, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, termasuk jihad di jalan Allah? Walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah, kata Rasulullah. Illa rajulun, kata Rasulullah, kecuali seseorang kharaja binafsihi, yang dia keluar dengan jiwanya, kemudian wa mali, kemudian dengan hartanya, summa lam yarji min dzalika bisain, kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, dan kembali kecuali tidak pulang, tidak membawa sesuatu. Jadi pulang tidak membawa sesuatu, baru itu yang bisa menandinginya. Nah, kalau tidak bisa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, setidaknya kita mengambil hari-hari yang utama. Ada hari Senin dan Kamisnya biasanya. Kenapa Rasulullah sering puasa pada hari Senin dan Kamis? Hadis sahih menyatakan, "Dzaka yauma wulidtu wa yauma bu'istu," kata Rasulullah. Hari itu aku dilahirkan, hari itu aku dibangkitkan, wa yunzalu alayya, dan aku diturunkan wahyu kepadaku. Kemudian Kamis bagaimana? Hadis Rasulullah mengatakan di hari Kamis itu fihi turfa'ul a'mal, kata Rasulullah. Hari Kamis itu diangkat amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pendapat, bukankah amal kita diangkat itu pada bulan Sa'ban? Itu secara tahunan. Ada amal kita itu diangkat secara per pekan namanya, setiap pekan. Itu pada Kamis. Itu kapan? Jatuhnya hari Kamis itu. Wa uhibbu, kata Rasulullah, ayyurfa amali, aku bahagia, senang banget ketika aku diangkat amal oleh Allah. Wa ana shaim, kata Rasulullah, dan aku berpuasa, dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi nanti bisa ngambil kita pilihan mana yang akan kita pilih. Mau 1 sampai tanggal 9 itu kita berpuasa dan lain sebagainya, sangat diutamakan. Berpuasa kita boleh amal soleh ditambahkan, bacaan Quran ditambahkan,
berbuat kebajikan, menyantuni yatim piatu lebih banyak juga pada hari-hari itu diutamakan. 1 sampai tanggal 10 itu diutamakan. Jadi tidak ada amal yang lebih baik ternyata, ya, kecuali 10 hari pertama itu. Wa uhibbu ayurfa amali wa ana shaim. Saya senang ketika amalku diangkat oleh Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Kalau toh tetap tidak bisa, nanti mungkin kita ngambil 9 hari, kita ngambil yang 3 kali, 3 hari. Puasa Senin, Kamis, dan pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu saat orang-orang jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Yang sedang berhaji tidak berpuasa tentunya. Tapi kita yang di luar jasana sangat ditekankan sekali. Sunnah muakkadah kita berpuasa tanggal 9 Arafah. Dan ini pahalanya tidak main-main, saudara. Rahimakumullah. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, kata Rasulullah. Kita puasa tanggal 9 itu, 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah itu tepatnya. Itu bisa menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Bayangkan. Siapa di antara kita yang tidak gampang berbuat dosa? Kata Imam Ghazali, yang paling mudah itu ya manusia ini. Mudah apa? Berbuat dosa. Makanya ada amalan-amalan utama ini kalau bisa jangan sampai kita tidak kerjakan. Terutama nanti tanggal 9 bulan Zulhijjah atau Arafah, hari Arafah namanya itu, kita berpuasa. 1 hari saja itu dosa-dosa kita, bukan dosa-dosa besar kita kepada Allah, insya Allah akan dihapuskan. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Oleh karena itu masyaallah hadirin, sedang salat Jumat ibadah rahmatullah, termasuk meskipun ini adalah bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan-bulan yang Allah haramkan untuk berperang pada waktu itu. Makanya kita sebagai umat Rasulullah, memang jika kita pengen disebut diberikan syafaat, setidaknya sedikit demi sedikit kita mengikuti sunnah beliau. Di antaranya ya tadi berpuasa. Kalau nggak bisa berpuasa 9 hari, ya puasa 3 hari, Senin, Kamis, dan tanggal 9 Zulhijjah. Nggak bisa juga tanggal 9-nya sajalah, 9 Zulhijjah, karena itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Kemudian tidak ada amalan yang paling baik tanggal 10-nya. Ma amila adamiyun amalan ahabu ilallah min iraqatidam. Ini bagi yang mampu. Tidak ada satu amalan yang paling Allah cintai pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, ya, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, kecuali menyembelih hewan kurban. Bahkan dalam hadis disebutkan, innaha la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa adfariya wa asariya. Kambing atau sapi yang kita potong itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya, akan datang dengan kuku-kukunya, akan datang dengan rambut-rambutnya. Bayangkan, itu sesuatu yang mustahil kita makan itu. Rambut, kemudian apa itu? Bulu-bulu dalam binatang itu juga, itu tidak mungkin akan kita makan, tapi itu menjadi saksi nanti di hari kiamat, akan didatangkan pada hari Allah. Tanduknya, bulunya, rambutnya. Dan kita tidak mungkin akan membuat makanan gulai, sop dengan makanan itu. Tapi itu bernilai di sisi Allah, apalagi dagingnya, apalagi mungkin lemaknya, tulangnya, itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amalan yang utama tanggal 10-nya nanti kecuali menyembelih hewan kurban. Karena siapa yang punya kemampuan di tanggal itu dan 3 hari sesudahnya, hari tasyrik namanya, kok tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Jangan deketi musola kami. Ini kan indikasi sebenarnya. Seakan-akan Rasulullah nggak mengakui umatnya yang dia punya kemampuan untuk berkorban tadi, tapi nggak berkorban. Bayangkan, kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-A'la ayat 16, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Terkadang kita lebih mementingkan kepentingan dunia, padahal akhirat itu kekal, lebih kekal. Bayangkan saja, kadang-kadang kita begitu mudah ganti kendaraan, begitu mudah kita ganti HP yang harganya bisa 3 juta ke atas. Tapi saat kita di musim kurban, bulan kurban itu begitu berat kadang kita untuk berkurban. Dan kurban ini tidak sama dengan akikah. Akikah kalau memang mampu orang tuanya pada saat itu, ya disunah betul untuk akikah. Itu pun seumur hidup sekali. Tapi kurban ini tidak. Kurban ketika setiap tahun Allah berikan kita kemampuan,
secara finansial, ya berkurbanlah kita setiap tahun itu. Dan kita diingatkan jangan sampai kita tidak diakui oleh Rasulullah karena kita punya kemampuan dalam segi finansial. Bayangkan jalan-jalan kadang ke luar negeri bisa, gonta-ganti HP gampang, motor juga kadang lunas, gonta-ganti itu, tapi berkorban kita tidak mampu. Kemudian satu lagi hadis yang mungkin kami sampaikan ini, man wajada sa'atan, kata Rasulullah, siapa punya kemampuan walam yudohi, dia enggak mau berkorban, ini yang lebih ini lagi, falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan, maka dia bisa mati dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, Allah yang karuniakan kita kenikmatan hidup ini, kemampuan berakal, beraktivitas, bahkan finansial di tahun ini. Allah mudahkan kita untuk berkorban di tahun ini. Bagi yang belum diberikan Allah kemampuan tahun ini, berniatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkorban di tahun-tahun yang akan datang. Karena Islam bukan agama yang milik pribadi, karena pada hari itu kita benar-benar menunjukkan solidaritas kita sebagai umat Islam, hablum minan nas. Bayangkan mungkin kanan kiri kita yang mungkin jarang makan daging, pada saat itu kita gembira bersama. Dan uang yang kita tabung, yang kita miliki sebenarnya itu adalah Ismail kita. Hari ini kita tidak punya Ismail sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi Ismail kita itu bisa jabatan kita, Ismail kita itu bisa tabungan kita di bank, Ismail kita itu bisa mungkin harta yang kita simpan di bank, itu Ismail kita. Itu disuruh membunuh kepentingan kepemilikan kita dengan cara apa? Ya sedekah, ya zakat. Kalau di bulan kurban tanggal 10 tidak ada amalan terbaik kecuali menyembelih hewan kurban itu. Demikian jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah singkat yang bisa Khatib sampaikan di satu pekan terakhir menjelang bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan, keringanan untuk bisa beramal soleh yang terbaik nanti di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan bisa terus kita berkorban di tanggal 10-nya atas kemampuan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.